Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya untuk mempresentasikan tugas data mining dengan tema data mining and knowledge discovery process. Perkenalkan, nama saya Firman Syagomba. Saya kuliah di Universitas Muhammadiyah Gorontalo, Fakultas Sains dan Ilmu Komputer, jurusan Sistem Informasi. Nah, ada beberapa yang untuk dijelaskan tentang data mining and knowledge discovery process. Yang pertama itu pengertian data mining. Kemudian yang kedua itu adalah tujuan data mining. Kemudian yang ketiga itu adalah manfaat data mining dan teknik data mining serta knowledge discovery process. Nah, kemudian ini ada beberapa penjelasan untuk pengertian data mining. Nah, data mining adalah suatu proses ekstraksi, pengetahuan atau informasi yang berharga dari suatu set data yang besar dan kompleks. Tujuan utama dari data mining adalah mengidentifikasi pola, hubungan, atau informasi yang mungkin terlihat secara langsung dalam data, sehingga data memberikan wawasan lebih dalam dan bernilai. Nah, proses data mining melibatkan penggunaan berbagai teknik statistik, matematis, dan kecerdasan buatan untuk menganalisis data dan cara yang sistematis dan otomatis. Hasil dari data mining dapat digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan, mengidentifikasi tren pasar, meningkatkan efisiensi operasional, atau merumuskan strategis bisnis. Berikut adalah beberapa definisi data mining menurut para ahli. Ada beberapa para ahli yang mengatakan data mining. Yang pertama itu adalah menurut Hen dan Kamber, data mining adalah proses penemuan pola atau informasi yang berguna dari basis data besar dengan menggunakan metode termasuk teknis, statistik, matematika, dan kecerdasan buatan. Kemudian menurut Berry dan Linov, data mining adalah proses penemuan pola berharga atau informasi pengetahuan baru dalam database besar dengan menggunakan algoritma pencarian atau algoritma pembelajaran mesin. Nah, kemudian menurut Pitts, Soper, dan Smith, data mining adalah proses ekstraksi pengetahuan yang berharga, pola atau informasi tersembunyi dari sejumlah besar data. Kemudian menurut Margaret Dunham, data mining adalah proses otomatisasi dalam penemuan pola yang bermakna, kecocokan, korelasi, dan tren yang tersembunyi di dalam basis data. Nah, kemudian menurut Usman Fayed, data mining adalah proses penggalian pengetahuan yang dimaksudkan untuk menemukan pola-pola yang bermanfaat, pengetahuan baru, dan informasi yang tersembunyi dari data yang tersimpan di basis data. Next, ini tujuan data mining. Nah, tujuan utama dari data mining adalah mengidentifikasi pola, hubungan, atau pengetahuan yang berharga dan tersembunyi dalam suatu set data besar atau kompleks. Proses data mining bertujuan untuk menggali wawasan yang tidak dapat ditemukan secara langsung melalui pengamatan sederhana terhadap data. Beberapa tujuan khusus dari data mining meliputi. Nah, ada beberapa poin yang untuk pencarian data mining. Pencarian pola atau hubungan, itu nomor satu. Mengidentifikasi pola atau hubungan yang mungkin tidak terlihat secara langsung dalam data. Kemudian yang kedua adalah prediksi dan klasifikasi. Membangun model yang dapat memprediksi nilai yang belum diketahui atau mengklasifikasi data ke dalam kategori tertentu. Kemudian yang ketiga adalah segmentasi pelanggan. Nah, membagi pelanggan atau data ke dalam segmen atau kelompok berdasarkan karakteristik tertentu seperti perilaku, pembelian, atau preferensi. Nah, kemudian yang keempat adalah analisis asosiasi. Yang keempat ini adalah mengidentifikasi hubungan atau asosiasi antara variabel-variabel dalam data, seperti hubungan antara produk yang sering dibeli bersama-sama. Kemudian yang kelima adalah deteksi anomali, mendeteksi pola yang tidak biasa atau anomali
dalam data yang dapat mengindikasi situasi atau kejadian yang tidak normal atau patut dicurigai. Kemudian yang keenam adalah optimasi proses bisnis, meningkatkan efisiensi dan produktivitas dengan mengidentifikasi area-area di mana proses bisnis dapat dioptimalkan. Kemudian yang ketujuh adalah penentuan profil konsumen. Nah, ini bagus. Membangun profil konsumen berdasarkan data pembelian, preferensi, dan perilaku konsumen untuk mendukung strategi pemasaran yang lebih efektif. Nah, yang kedelapan adalah penentuan tren pasar, mengidentifikasi tren dan pola perilaku pasar yang dapat digunakan untuk merumuskan strategi bisnis dan pemasaran. Kemudian yang kesembilan adalah analisis risiko. Nah, yang kesembilan penjelasannya adalah menganalisis risiko dalam keputusan bisnis seperti risiko kredit dalam industri keuangan. Yang terakhir adalah penemuan pengetahuan baru, menemukan informasi atau pengetahuan baru yang dapat memberikan wawasan atau keuntungan kompetitif. Next, nah ini adalah manfaat data mining. Nah, manfaatnya ada beberapa poin yang akan dijelaskan. Yang pertama adalah pengambilan keputusan yang lebih baik. Data mining membantu organisasi membuat keputusan yang dapat lebih informasional dan terarah. Dengan menganalisis data historis, model prediktif, dan pola tersembunyi, pengambilan keputusan dapat didukung oleh wawasan yang lebih mendalam. Kemudian yang kedua adalah penemuan pola dan tren. Data mining memungkinkan identifikasi pola dan tren yang tidak terlihat secara langsung oleh manusia. Ini dapat membantu organisasi dalam merespons perubahan pasar, mengidentifikasi peluang baru atau menggapai tantangan bisnis. Kemudian yang ketiga adalah prediksi masa depan. Prediksi masa depan. Dengan menggunakan teknik prediktif, data mining dapat membantu organisasi memprediksi kejadian masa depan berdasarkan data historis, contohnya termasuk prediksi penjualan, perilaku pelanggan, atau peristiwa risiko. Kemudian yang keempat adalah segmentasi pelanggan. Melalui pengelompokan atau segmentasi pelanggan, data mining memungkinkan organisasi untuk memahami preferensi dan perilaku pelanggan secara lebih baik. Ini dapat digunakan untuk pengembangan produk, penergetan pemasaran, dan personalisasi layanan. Nah, kemudian yang kelima adalah efisiensi operasional. Data mining membantu mengidentifikasi area di mana efisiensi operasional dapat ditingkatkan, dan analisis ini dapat membantu organisasi mengoptimalkan proses bisnis, mengurangi biaya, dan meningkatkan produktivitas. Kemudian yang keenam adalah pengelolaan risiko. Nah, dengan mendeteksi pola anomali atau melalui model risiko, data mining dapat membantu organisasi dalam pengelolaan risiko. Ini berlaku untuk industri keuangan atau deteksi penipuan, kesehatan, nah, prediksi penyakit, dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang ketujuh adalah pemasaran yang lebih efektif. Melalui analisis data pelanggan, preferensi, dan perilaku pembelian, data mining dapat membantu perusahaan menyusun strategi pemasaran yang lebih efektif dan berfokus. Kemudian yang kedelapan adalah peningkatan layanan pelanggan. Dengan memahami lebih baik keputusan dan preferensi pelanggan, organisasi dapat meningkatkan layanan pelanggan mereka, memberikan pengalaman yang lebih baik, dan meningkatkan retensi. Nah, penerapan data mining. Data mining memiliki berbagai penerapan di berbagai industri dan bidang. Berikut adalah beberapa contoh penerapan data mining. Yang pertama adalah pemasaran dan analisis pelanggan. Analisis data pelanggan dapat membantu perusahaan mengidentifikasi pola pembelian, preferensi pelanggan, dan perilaku konsumen. Ini memungkinkan perusahaan untuk merancang kampanye pemasaran yang lebih efektif dan menyediakan layanan yang lebih profesional. Kemudian yang kedua adalah keuangan dan
perbankan. Nah, data mining digunakan untuk mendeteksi penipuan kredit, analisis risiko kredit, prediksi perilaku pasar keuangan, dan identifikasi tren dan transaksi keuangan. Ini membantu lembaga keuangan dalam pengambilan keputusan yang lebih baik dan pengelolaan risiko. Kemudian yang ketiga adalah kesehatan dan perawatan medis. Nah, data mining dapat membantu dalam analisis data kesehatan untuk memprediksi penyakit, identifikasi pola penyebaran penyakit, dan pengembangan model diagnostik. Ya, ini juga dapat digunakan untuk personalisasi perawatan pasien dan manajemen dan data klinis. Kemudian yang keempat adalah manufaktur dan produksi. Dalam industri manufaktur, data mining dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi operasional, merencanakan rantai pasokan, dan memperbaiki kualitas produk. Analisis data dapat membantu mengoptimalkan proses produksi dan mengurangi biaya. Kemudian yang kelima adalah sumber daya manusia. Nah, data mining dapat digunakan dalam manajemen sumber daya manusia untuk rekrutmen yang lebih efektif, retensi karyawan, dan analisis kinerja karyawan. Ini membantu organisasi dalam pengelolaan sumber daya manusia secara lebih efisien. Kemudian yang keenam adalah telekomunikasi. Nah, dalam industri telekomunikasi, data mining digunakan untuk analisis pelanggan, manajemen kapasitas jaringan, dan deteksi kecurangan. Ini membantu penyediaan layanan telekomunikasi dalam meningkatkan kualitas layanan dan kepuasan pelanggan. Kemudian yang ketujuh adalah pendidikan. Ini penting lagi, teman-teman. Nah, data mining dapat membantu institusi pendidikan dalam meningkatkan efektivitas pengajaran dan membantu pengambilan keputusan berbasis data ini. Nah, ini dapat digunakan untuk memahami pola belajar siswa, memprediksi keberhasilan akademis, dan mengidentifikasi area memerlukan perhatian khusus. Yang kedelapan adalah riset ilmiah. Nah, dalam penelitian ilmiah, data mining digunakan untuk mengekstrak pola-pola dari data eksperimental dan analisis besar-besaran. Ini membantu penelitian dalam membuat hipotesis baru atau mengidentifikasi tren yang tidak terlihat secara langsung. Kemudian yang kesembilan adalah pemerintahan dan keamanan. Pemerintahan dapat menggunakan data mining untuk analisis keamanan publik, deteksi aktivitas kriminal, dan prediksi tren keamanan. Ini juga dapat membantu dalam manajemen data pemerintahan untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Kemudian yang ke-10 adalah e-commerce. Nah, perusahaan e-commerce ini adalah menggunakan data mining untuk rekomendasi produk yang lebih akurat kepada pelanggan. Analisis pola pembelian dan manajemen rental pasokan ini dapat meningkatkan pengalaman belanja online dan kepuasan pelanggan. Nah, kemudian teknik-teknik data mining. Ada beberapa teknik data mining yang digunakan untuk mengekstrak pola dan pengetahuan dari data. Berikut ini ada beberapa teknik. Dan yang pertama itu adalah teknik klasifikasi atau classification. Nah, teknik ini digunakan untuk mengelompokkan data ke dalam kelas atau kategori tertentu berdasarkan karakteristik atau atribut tertentu. Contohnya termasuk pohon keputusan, jaringan saraf tiruan, dan algoritma klasifikasi lainnya. Kemudian yang kedua adalah regresi atau regression. Digunakan untuk memodelkan hubungan antara variabel dependen dan independen. Regresi digunakan untuk memprediksi nilai kontinu berdasarkan hubungan linear atau non-linear antara variabel-variabel tersebut. Kemudian yang ketiga adalah clustering. Nah, clustering ini digunakan untuk mengelompokkan data ke dalam kelompok atau cluster berdasarkan kesamaan fitur atau karakteristik tertentu. Algoritma K-means dan Hierarchical clustering adalah contoh teknik clustering. Kemudian asosiasi atau association. Nah, teknik ini digunakan untuk menemukan hubungan atau asosiasi antara item atau variabel dalam data.
Algoritma ini terkenal seperti a priori dan eclectic, digunakan untuk menemukan aturan asosiasi dalam data transisional. Nah, kemudian kita akan membahas tentang knowledge discovered process. Nah, knowledge discovered ini database atau disingkat dari KDD adalah proses secara umum yang melibatkan beberapa tahapan atau langkah. Proses ini dikenal sebagai knowledge discovered process atau data mining process. Tahapan-tahapan tersebut ada beberapa poin yang mungkin akan saya jelaskan juga. Nah, yang pertama adalah seleksi dan pemahaman data atau selection and processing. Tahap ini melibatkan pemilihan data yang relevan untuk analisis dan pemahaman awal terhadap data. Hal ini juga melibatkan pembersihan data, pengelolaan nilai yang hilang, dan preproses data untuk mempersiapkannya bagi tahapan analisis berikutnya. Kemudian yang kedua adalah pemahaman data atau data cleaning and understanding. Nah, data yang telah dipilih dianalisis lebih lanjut untuk pemahaman yang lebih mendalam. Ini melibatkan pemahaman statistik sederhana, visualisasi data, dan analisis deskriptif untuk mengidentifikasi pola awal atau anomali yang mungkin perlu ditangani. Kemudian yang ketiga adalah transformasi data. Nah, proses ini melibatkan konversi atau transformasi data agar sesuai dengan kebutuhan analisis. Ini bisa mencakup normalisasi data, konversi format, atau pembentukan fitur baru yang lebih relevan atau analisis. Kemudian yang keempat adalah pembentukan model atau pemodelan atau yang dimaksud dengan data mining. Nah, ini adalah tahapan inti dari proses KDD. Pada tahap ini, teknik-teknik data mining seperti klasifikasi, clustering, regresi, atau asosiasi diterapkan untuk mengekstraksi pola-pola dari data. Model prediktif atau deskriptif dibangun selama tahap ini. Nah, kemudian yang kelima adalah evaluasi model. Setelah model dibangun, tahap evaluasi dilakukan untuk menilai sejauh mana model tersebut efektif dan dapat diandalkan. Evaluation dapat melibatkan pengujian model menggunakan data yang tidak terlihat sebelumnya atau dengan menggunakan metrik evaluasi seperti akurasi, presisi, recall, dan sebagainya. Nah, kemudian yang keenam adalah menginterpresentasikan dan visualisasi hasil. Nah, hasil ini dari analisis data mining diinterpresentasikan dalam konteks bisnis atau ilmiah. Visualisasi sering digunakan untuk membantu pemahaman dan komunikasi hasil dengan pemangku kepentingan yang mungkin tidak memiliki latar belakang analisis data yang mendalam. Kemudian yang terakhir adalah 7. Nah, penggunaan pengetahuan yang ditemukan atau knowledge utilization. Penjelasannya adalah pengetahuan yang ditemukan atau pola yang diidentifikasi selama proses KDD digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan atau tindakan yang lebih baik. Implementasi solusi atau perubahan berdasarkan temuan dapat melibatkan penggunaan teknologi informasi atau perubahan prosedur bisnis. Nah, mungkin cuma itu yang bisa saya dapat sampaikan dari presentasi data mining. Semoga saja bermanfaat untuk teman-teman yang telah melihat. Terima kasih. Saya